Hai Mbak ini. Halo Mbak Gali. Iya, udah menuju bulan berber-ber, ya kan? Udah mulai seru nih kayaknya ya. Iya, udah pada merayap ya. Udah pada merayap ya. Amin ya. Udah nggak meragukan deh, jangan diragukan lagi yang ini ya kan, Aduh, bisa aja. Nah, aku mau ngomongin beberapa pertanyaan yang biasa ditanyain oleh pengantin ke WO. Berapa lama sih sebenarnya waktu yang dibutuhin untuk make up tradisional ataupun internasional atau modern ya? Gitu ya. Itu berapa lama Mbak? Nah, kalau ngomongin soal makeup karena muka doang ya, relatifly sama aja sih. Kalau misalnya weddingnya nasional ataupun internasional ataupun yang pakai adat gitu, rata-rata memang dari pengantin mulai dipegang gitu sampai selesai akhir makeup itu kira-kira 2 jam lah, roughly 2 jam. Ada sih beberapa orang yang kayaknya bawaannya nggak tau, kayak cepet ya gitu selesainya. Ada 1,5 jam juga ya. Ada terjadi gitu. Itu kalau aku ya, karena balik lagi makeup time itu tergantung tangan masing-masing ya. Biasanya ada juga yang tangannya lebih cepat gitu. Tapi kalau aku ideal time-nya yang nggak buru-buru, yang enak, pengantin juga bisa kadang-kadang sambil makan segala macam. Itu 2 jam lah gitu. Nah, yang membedakan adalah waktu-waktu yang misalnya kayak kalau international bride karena cuma hairdo doang, itu biasanya bisa dibarengin sambil makeup mulai gitu. Kalau hairstylistnya udah datang sambil bareng gitu. Jadi selesai tentunya bisa lebih cepat. Betul. Relatif ya. Nah, beda kalau misalnya sama adat yang kayak suntiang, kan itu nggak bisa dibarengin tuh ya. Yang nusuk-nusuk kan udah nggak bisa dipegang tuh mukanya. Betul. Karena orang adat tuh pasti dari depan atau kayak paes gitu. Nah itu akhirnya membutuhkan waktu durasi yang lebih lama ya, dari jam mulai acara. Kayak misalnya kalau yang biasa aja internasional ataupun yang nggak pakai adat itu biasanya kira-kira 3,5 jam atau 4 jam sebelum acara gitu. Nah kalau misalnya yang pakai suntiang dari pagi ataupun pakai paes, itu saran aku enaknya dari mulai 4 jam atau 4,5 jam lah gitu sebelum acara mulai. Sebelum acara supaya lebih tenang juga, nggak diburu-buru. Betul. Nah, apa sih ini yang bisa menjadi hal-hal yang mempercepat atau malah jadi agak menghambat nih? Kira-kira tuh apa sih hal-hal yang tips-tipsnya yang bisa jadi ini lebih enak nih kalau di make up tuh dengan kayak gimana? Menurut aku yang esensial aja ya, yang memang sangat mempengaruhi dan kalau misalnya tidak tuh sayang banget gitu ya. Itu ada 2, aku bagi jadi faktor internal dan eksternal. Internal itu dari faktor dari pengantinnya sendiri, eksternal itu dari luar ya, dari faktor-faktor lain lah gitu, kayak kondisi tempat segala macam. Kalau misalnya yang dari internal itu pengantin itu kepercayaan pengantin itu sebenarnya kepada yang makeup yang mengajarkan ya kan. Nah, kalau kayak pengantin yang udah percaya biasanya semuanya tuh berjalan dengan lancar gitu, atau mungkin request yang spesifik itu udah disampaikan. Iya benar banget sebelum hari H. Karena benar-benar. Iya, karena banyak yang kalau nggak tersampaikan dulu tuh tahu-tahu di tengah jalan tuh kok gini ya Mbak gitu, karena minta balik revisi. balik lagi makeup itu soal selera ya, walaupun memang ada yang cocok misalnya dengan makeup aku, pasti ada hal-hal yang biasanya itu di dia bagusnya seperti apa. Nah itu harus tersampaikan. Kalau bisa sebelum hari H atau paling nggak sebelum mulai makeup. Misalnya alisnya. Nah, soal alis tuh bikin rempong sih. Warna lipstick, kan? Paling efek banget ya. Gitu. Paling nggak gini, Mbak nanti aku acara ini aksesorisnya kayak gini, ataupun bajunya warnanya segini, kan? Gitu. Atau biasanya aku cocoknya sama lipstick yang warnanya kayak gini gitu. Itu sebaiknya disampaikan. Jadi ketika mulai sudah dengan kepercayaan yang penuh dan hal-hal yang spesifik itu udah tersampaikan. Betul. Jadi tinggal anteng aja udah sebenarnya. Aja ya. Kecuali memang si pengantin mau duduk anteng, terserah Mbak aja. Nah, itu beda lagi. Beda lagi ya. Tapi balik lagi itu kan soal trust ya. Betul. Ketika itu udah mau kayak gimana kondisinya gitu ya, kondisi mukanya kadang-kadang ada yang agak tricky mukanya, misalnya ada breakout segala macam. Tapi kalau misalnya udah percaya dan benar-benar mempercayakan, dan ya pasti kita sama pengantin tuh satu visi ya, pasti sama-sama mau yang terbaik gitu. Dan itu
nggak tahu kenapa pasti prosesnya akan lancar aja gitu, walaupun ada satu dua hal yang misalnya harus dicermati sedikit gitu, tapi pasti akan kelarnya lancar. Jadi buat kamu nggak usah khawatir ya kalau ada aku tiba-tiba mendekati hari H ada breakout, ada apa gitu ya. Karena itu nggak faktor kecil lah itu. Kurang maksudnya kalau anteng aja tuh nggak ada masalah kan. Yang penting jaga kesehatan ya. Betul, yang penting sehat itu utama. Itu utama. Nggak usah khawatir sama yang di luaran ya. Oke. Kira-kira itu aja ya Mbak ya. Nah kalau untuk yang faktor eksternalnya, yang menurut aku paling mempengaruhi itu adalah ruangan makeup yang memang eksklusif untuk pengantin. Nah karena kalau ketika ruangan pengantin itu dicampur misalnya sama ibu atau sama saudara kandung, beda ya. Kalau dia cuma di situ dia aja yang di makeup, sama ada ibu lah, ada saudara kandung lah gitu. Bayangin aja yang megang satu pengantin aja udah berapa orang tuh. Dari makeup artis, belum ada asisten, ada hairdo ya, karena hairdo atau orang adat bawa asisten juga, belum baju, belum rame tuh, rame. Kalau dicampur itu jadi berapa orang dalam satu ruangan? Satu pengantin aja biasanya megang tuh udah 6 orang ya Mbak. Belum nanti fotografer, bener. Ada WO di dalam situ ya kan? Nah, kayaknya kalau misalnya itu dicampur dan tidak dicampur itu akan mempengaruhi suasananya jauh banget ya. Gitu. Mood dari pengantin juga ya pastinya. Nggak tahu kenapa pasti kalau sendiri tuh smooth gitu. Kalau dicampur pasti ada chaos-chaos sedikit gitu. Yang mana harusnya bisa dihindari dan disayangkan aja kalau terjadi gitu. Yang cukup bisa jadi catatan untuk pengantin biar makeupnya udah sendiri aja gitu. Betul. Mungkin juga situasi kenyamanan dan ketenangan si pengantin kan juga berefek ya kalau nggak terlalu crowded di dalam situ kan. Belum dia lagi makeup ditanyain ininya ini gimana gitu kan. Nah sama itu kayaknya udah cukup duduk tenang aja kali ya. Semuanya kan udah ada yang ngurus gitu, jadi nggak usah khawatir lagi. Percayakan sama semua yang profesional di situ dan sudah didelegasikan, maka dia akan lebih cantik di hari-harinya. Itu mengaruhi inner beauty ya kan. Aura. Jadi aura-auran gitu. Kan gitu katanya ya. Berarti jaga kesehatan, tenang, percayakan semua sama yang sudah profesional. Dan kalau bisa suasana ruangan makeup itu tetap dijaga agar tetap kondusif untuk persiapan pengantin sendiri, ya kan? Oke, itu tips buat kamu. Jadi selanjutnya bisa kamu lakukan di pernikahan kamu. Thank you Mbak Aini. Sama-sama Mbak Gali. Dah.